Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kianung Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang batu akik lagi, karena selama ini batu akik ternyata banyak penggemarnya juga, dan penggemar banyak batu akik ini sebenarnya cukup setia. Jadi dari kalangan muda sampai tua, apalagi yang tua, banyak yang gemar suka pakai batu akik. Dan batu akik ini banyak macamnya, bermacam jenis, dan dari bahan, dari daerah asal, dari luar negeri maupun Indonesia juga banyak. Terutama di Indonesia hampir semua jenis batu ada di Indonesia, tapi ada juga yang ada khasnya dari luar negeri. Tapi kebanyakan ternyata kemarin waktu zaman booming batu akik, ternyata di Indonesia banyak, hampir banyak batu yang sama dengan yang di luar negeri. Kali ini saya akan membahas tentang batu akik tapak jalak. Tapak jalak sendiri banyak orang memakai dan banyak macam jenisnya. Ada yang disebut tapak jalak itu jadi asal kata dari tapak burung jalak yang menyilang. Jadi tapak jalak itu ada yang berbentuk plus menyilang dan ada yang berbentuk cakra. Terus tapak jalak itu ada yang tembus, ada yang menempel, ada yang berupa seter. Seter itu karena akibat gosokan batu yang bersih, jadi hidup kayak mata kucing, tapi itu tapak jalak, tamah atau plus. Biasanya batu-batu yang jenis berwarna kayak ruby, kayak blue sapphire, ada yang satu, ada yang cakra, itu bisa juga tapak jalak. Ada juga batu kayak jenis batu Sulaiman, banyak yang warna coklat atau putih, tembus dan berbentuk tapak jalak atau tamah atau cakra. Ada juga ini saya punya contohnya, ini batu alam, ini juga berbentuk tambah, seperti ini juga tapak jalak sama. Jadi batu tapak jalak ini ada yang tembus, ada yang nggak tembus. Ini nggak tembus, ini intinya alam. Batu jalak kebanyakan alam, jadi udah ada bentuk urat oleh perajin batu, dibentuklah, diambil berbentuk menyilang atau tamah itu plus itu, bikinlah bentuk batu, jadilah tapak jalak. Jadi sebenarnya itu proses yang disengaja, tapi ada juga batu yang karena di poles terus sampai berbentuk seternya berbentuk tapak jalak. Itu mah secara kebetulan, jadi sengaja nggak sengaja dibikin, tapi terbentuklah tapak jalak. Tapi kalau yang ini mah emang banyak jenis-jenis batu tertentu di alam yang kayak serat kura atau apa, diambillah pas plusnya atau cakranya, dibentuklah batu, jadilah tapak jalak. Batu tapak jalak sendiri banyak khasiatnya sih, cuman lebih cenderung kepada proteksi dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengaktifkan batu jalak bagi pemegangnya dan khasiatnya, terutama buat apa saja. Banyak orang nanya, Kang, kalau batu tapak jalak buat apa? Saya beritahu, batu tapak jalak itu boleh juga dibilang pembawa keberuntungan. Pembawa keberuntungan, terus untuk penjagaan, terutama untuk kesaktian. Jadi bukan alaminya sakti, cuman orang yang punya mantra atau ilmu kesaktian disalurkan ke batu itu bisa nempel, terutama untuk jenis batu tapak jalak. Jadi untuk keselamatan, untuk kewibawaan, keberuntungan, dan kewibawaan. Dulu mah ini sering dipakai oleh jawara-jawara yang biar berwibawa, pakailah tapak jalak. Nah, jadi tapak jalak itu lebih ke cenderung ke kesaktian, keberuntungan. Kalau pengasihan adalah cuma pengasihan kecil, lebih kuatnya itu kewibawaan, kerahayuan, ada juga keberuntungan, beberapa keselamatan. Jadi orang bukan artian tidak celaka, tapi minimal membawa hoki lah gitu tapak jalak itu. Terus ini bisa juga dipakai buat orang jelek, untuk jahat, supaya cuma diniatkan, tapi mudah-mudahan jangan dipraktekkan. Seumpamanya mau menghancurkan tempat usaha orang lain dengan dilemparkan ke tempat usaha, diniatkan itu bisa hancur. Jadi tapak jalak itu energinya bisa negatif, bisa positif, tergantung orang yang pakai. Terus kalau diisi dengan ilmu pengasihan sulit, beda dengan virus. Ini mah sifatnya kesaktian, kewibawaan, kerahayuan, terus keselamatan. Tapi ada orang yang bilang ini udah kebawa keberuntungan juga boleh. Jadi ini
lebih cenderung ke protek, penjagaan, kewibawaan, sifatnya batu tapak jalak. Dan kewibawaan juga orang biar berwibawa, terutama orang yang kerjanya di bidang pengamanan, ini bagus tapak jalak dipakai. Tapi sebenarnya ada unsur pengasihan, cuman yang bentuknya terutama blue sapphire bisa untuk pengasihan yang ada tapak jalaknya. Terus Sulaiman ada, kalau tahu Sulaiman yang warnanya coklat atau putih. Tapi kalau yang hitam gini lebih cenderung ke kesaktian, kewibawaan, dan aura sima atau apa diisi dengan hodam harimau lah apalah sebagainya, itu sosok yang hitam. Kalau yang sifat batu Sulaiman, karena kebanyakan tampak jalak jenis Sulaiman yang warnanya putih tembus, ada tambah, terus ada yang coklat biasanya gitu, itu tampak jalak yang bagus. Terus saya pernah menjumpai batu jenis blue sapphire ada tapak jalaknya, tapi bukan American Star, itu bagus juga, itu paling mantap, itu multifungsi ya, penjagaannya, pengasihan dan lain sebagainya. Itu sebagian dari khasiat batu tapak jalak yang banyak dipakai oleh orang-orang di daerah. Dan ini kalau untuk jualan agak panas auranya, baiknya disandingkan dengan virus. Jadi jangan batu ini sendiri, kalau ini sendiri panas malah orang segan untuk beli ke tempatnya. Jadi tidak disarankan kalau orang yang suka jualan dagang pakai batu tapak jalak hanya dipakai satu, jadi harus berdampingan dengan kayak yang batu berwarna hijau, mau blue sapphire lah, yang hijau itu kayak giok, terus batu Garut atau bacan, atau yang paling bagus dengan batu virus. Jadi jangan sendirian, karena ini sifatnya untuk kewibawaan dan auranya agak panas, terutama yang warnanya hitam. Jadi jangan, kecuali untuk kalau dia seorang yang di pengamanan kayak TNI, polisi atau satpam dan lain sebagainya, pakai batu ini sendirian nggak apa-apa, karena ini untuk kewibawaan dan keselamatan. Untuk mengaktifkannya, batu ini bisa berbagai macam, terutama orang yang punya ilmu kesaktian bisa disalurkan juga, tapi ini saya pengaktifkan secara umum aja. Cukup dengan dipegang batunya, pegang ini tawasul biasa ke Rasulullah, ke sahabat Rasulullah yang 4, terus ke Syabdul Qadir Al-Jalani, saya biasa nasajiri sama kabiri pai, terus lanjut boleh para wali-wali lah, guru-guru kita dihadiahi. Setelah itu baca absor laturikul absoru wahwa judikul absoru wahwa latiful khobir, baca 41 kali, terakhir tah napas, minta diisi untuk kesaktian, keselamatan, kewibawaan dan lain sebagainya. Itu dengan absor. Boleh juga dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas juga sama 41 kali, atau lebih kuat lagi ingin energinya ya 441 kali. Kalau absor boleh 41 kali, boleh 313, Raturikul absor wahwa judi kausor wahwa latiful khabir. Itu multifungsi untuk keselamatan. Dan ini saya baru ingat bisa juga untuk olahraga. Orang yang suka sepak bola, isinya jangan absor 313 selama 7 hari. Bacakan, niatkan untuk olahraga, ini untuk kekuatan energi. Cuman kalau poli kan nggak mungkin pakai ini gitu, jadi paling ya pakainya untuk sepak bola lah dan lain sebagainya. Itu khasiat daripada batu tapak jalak ini. Jadi saya baru ingat ini bisa untuk olahraga, terutama yang sifatnya untuk kuat. Jadi biar energi batunya menyerap ke badan kita dan timbullah kekuatan fisik, terutama kalau sepak bola ya larilah, kalau voli atau apa, biar fisik kita agak ada membantu, energinya bersinergi dengan tubuh kita jadi kuat. Jadi bisa untuk olahraga, untuk yang suka pekerjaan agak berat. Itu tadi untuk mengaktifkannya baca absor, tawasul dulu, udah tawasul baca absor 41 kali atau 313 sampai dipegang gini, tas satu tas B. Udah sesuai jumlah, ingatkan ya Allah, saya minta diisi dengan ini, energinya menyatu dengan saya dan bermanfaat buat kehidupan saya. Hakikatnya tetap dari Allah, kita minta sama Allah biar kekuatan batu itu manfaat buat kehidupan kita. Itu manfaat dan khasiat dari batu tapak jalak dan cara mengaktifkannya. Jika ada yang ditanyakan lebih lanjut, boleh ke kolom komentar, Kang, saya pingin gini-gini,
silahkan nanti saya kasih nomor WhatsApp di kolom komentar, atau ada yang pingin mengaktifkan melalui telepon juga boleh sih, nanti minta nomor WA, batu jenis apa sebutkan, kalau bisa kan lewat WA bisa dikirim gambarnya, nanti pegang telepon, saya doakan mudah-mudahan bersinergi dengan energi tubuh, karena setiap batu itu harus connect, ibarat frekuensi batu dengan tubuh kita itu biar bermanfaat. Terus baiknya itu kalau mau, kadang kalau orang ini bingung, saya ini pakai batu ini cocok nggak, pakai ini cocok nggak. Jadi emang sih ada yang melalui secara alami, ada juga yang disinkronkan dengan aura tubuh. Aura tubuhnya putih ya pakainya dengan biru, kuning gitu. Jadi disinergikan, jangan bertolak belakang, apalagi aura-aura tubuhnya agak coklat agak hitam pakai batu yang energinya hitam itu overprotective, jadi bahaya juga ke tubuh. Jadi juga gak sembarangan pakai batu. Boleh mau konsultasi secara, mau datang ke rumah saya silahkan. Dan ini juga seandainya ada orang yang Kang ini dijual ya silahkan saya jual. Saya mah ada batu, alhamdulillah ini batu itu ada yang ngasih, ada yang nemu, beli jarang. Saya kadang-kadang ada orang datang ke rumah, Kang saya punya batu ini buat Akang aja ya saya terima. Jadi batu itu datang itu ada langsung secara goib, ada datang melalui perantara orang, ada nemu, kadang-kadang nemu, kadang saya suka jarah-jarah ke hutan, nemu batu ini bagus nih dipotong bentuklah gitu, diisi. Kadang-kadang pulang jarah nemu batu bagus gitu, kadang-kadang ada orang yang ngasih. Jadi asalnya batu itu saya nggak kayak dulu mau suka narik-narik, galah sekarang jarang narik-narik. Ini juga dari teman saya sebagai cenderamata mata, dia beli batu virus ke saya, ya ngasih, Kang saya punya tapak jalak, kata saya. Ya udah kebetulan saya ini belum membahas tentang tapak jalak di YouTube, jadi kasih dua. Dan ini kalau ingin beli dari saya dijual, silahkan tanyakan aja ke kontak WhatsApp saya. Demikian penjelasan tentang khasiat dan manfaat batu tapak jalak dan cara mengaktifkannya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jumpa lagi di channel saya yang lainnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.